A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah, kita yakin dan percaya bahwa suasana kita hari ini dalam suasana yang menyenangkan, dan insya Allah akan berbagi kesenangan kepada siapapun yang berada di lingkungan kita, terdekat kita hari ini. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menikmati alam semesta ini, menghirup dan mengeluarkan udara yang segar ini. Bahkan kita dapat merasakan suasana alam yang demikian sejuk. Semuanya adalah karunia Allah. Allah tidak pernah menuntut apapun dari kita. Kitalah yang butuh Allah, sehingga kita memperbanyak pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta, yang menciptakan semua tumbuhan, flora dan fauna, dan semua yang ada di alam semesta ini, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sucikan Allah, dan seluruh bahkan pada semua alam semesta ini pada hakikatnya mereka bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ar sabbahalillah. Maka tugas kita adalah sabbihisma rabbikal a'la. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari kita bersolawat kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semakin sering ungkapan ini kita kumandangkan, semakin sering pula kita rasakan kehadiran beliau, dan semakin sering pula kita amalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Dan insya Allah siapapun yang melaksanakan dan meladani dan mempraktekkan yang Rasulullah ajarkan, pada hakikatnya kita sedang belajar dan mensyukuri semua nikmat itu, dan sebagai bentuk selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita kali ini adalah cara menghargai dan mengapresiasi guru. Kita tahu tidak ada satupun manusia yang tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak dibina oleh sosok guru. Guru adalah orang yang diguguh dan ditiru. Siapapun, boleh jadi dari kanak-kanak, boleh jadi sudah usia SD, SMP, SMA, atau bahkan sampai ke perguruan tinggi. Baik yang formal pendidikannya, ataupun pendidikan yang non formal. Siapapun yang pernah berjasa, yang telah memberikan sesuatu yang dapat merubah pikiran, merubah perasaan, merubah tingkah laku, sampai merubah visi misi, bahkan yang mengajarkan ilmu duniawi,
termasuk ilmu ukhrawi, semua itu adalah guru yang mereka wajar untuk diguguh dan ditiru. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan guru, maka Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita bagaimana mengapresiasi dan menghargai seorang guru. Al-Quran misalnya menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu. Di situ Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Itu beberapa derajat. Antara iman dan ilmu ini sejalan. Kenapa demikian? Karena tidak akan mungkin orang itu akan mencapai puncak imannya tanpa ilmu. Dalam proses pencarian ilmu, maka dibutuhkan seorang guru. Dibutuhkan beberapa guru. Dibutuhkan beberapa orang yang akan membimbing, mengintervensi, boleh jadi mursyid, boleh jadi murabbi, boleh jadi ustaz, boleh jadi siapapun yang hari ini memberikan pelajaran untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengapresiasi guru-guru kita. Yang pertama adalah kita lakukan semua yang telah diajarkan itu hendaknya kita amalkan. Semua pengamalan-pengamalan ilmu yang kita punya, baik berkaitan dengan sholat kita, baik berkaitan dengan sosial kita, termasuk menatah ekonomi kita, bahkan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Siapapun yang telah berjasa, tentu ada etika, tentu ada tuntunan. Semua tuntunan itu hendaknya kita laksanakan sesuai dengan etika yang diajarkan oleh para guru kita. Maka siapapun yang mengamalkan ilmu ini, maka hakikatnya menghargai, mengapresiasi, dan ini menjadi jalan untuk terus menjadi jariyah oleh para guru kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ini ayo kita mulai menyadari diri kita bahwa pengamalan terhadap ilmu itu adalah pengamalan terhadap guru kita. Ilmu yang tinggi, penghormatan kepada guru adalah penghormatan kepada ilmu. Tidak ada satu ilmu yang berkah tanpa penghormatan kepada guru. Hari ini kita saksikan bahwa terlalu banyak orang-orang, para pelajar, mahasiswa, termasuk murid-murid, semua hari ini sudah mulai bergeser perkembangannya, meniadakan peran guru. Kalau perlu, kami tidak perlu guru. Kenapa? Karena cukup di Google, karena cukup di medsos, karena cukup di tool lainnya untuk dalam rangka belajar. Ternyata mereka lupa ada pendidikan karakter, ada pendidikan kejiwaan, ada pendidikan sosial yang itu tidak ada di alat, tidak ada di robot, di situ ada di guru. Maka apapun yang guru hari ini ajarkan, berupa keteladanan apapun, maka mari kita amalkan, dan ini menjadi jariyah pada guru kita, dan ini bentuk mengapresiasi. Kemudian yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan. Sebelum mendoakan, ternyata para sahabat Rasul, karena sahabat-sahabat ini merasa menjadi muridnya Rasulullah, karena Rasulullah sebagai guru, kemudian setiap kali mereka ingin berkunjung, setiap kali mereka ingin ke sana, selalu membawa hadiah, selalu membawa makanan kesukaan Rasulullah. Ini adalah bentuk penghargaan, bentuk apresiasi. Dan dalam konteks hari ini, tentu ini bukan termasuk bagian daripada sogok menyogok atau risyuah. Ini adalah bagaimana seorang murid, walaupun Rasulullah tidak butuh itu, walaupun seorang guru tidak pernah mengharapkan itu, tapi bagaimana seorang murid, bagaimana seorang yang pernah berjasa kepada kita, kita berikan apresiasi berupa hadiah, berupa makanan, pakaian, termasuk hal-hal yang dia suka lainnya, karena ini dalam rangka kita mohon kepada Allah, semakin kita mencintai ilmu, Allah berkahi guru-guru kita, kemudian keberkahan itu akan sampai kepada kita sebagai seorang murid, dan insya Allah akan berkah dunia dan akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah hendaknya kita mendoakan. Kalau yang pertama mengamalkan, kalau kemudian yang kedua hendaknya kita mengapresiasi dalam bentuk berbagi, kemudian memberikan hadiah, kemudian yang ketiga
itu mendoakan. Setiap habis sholat kita, kalau hari ini ada istilah hari guru nasional misalnya, kalau perlu ada hari guru internasional, bagi kita sebagai murid, tidak cukup hanya setahun sekali. Setiap hari, setiap habis sholat kita kumandangkan dan kita katakan, guruku, engkau adalah permataku dan engkau akan kami berikan doa terus menerus. Demikian sebagai renungan kita bersama. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.